Dulu kan kita berkampanye untuk Pak Jokowi. Jokowi adalah kita. Sekarang Jokowi adalah dinastinya. Jokowi adalah keluarganya, kepentingannya. Sombong banget. Realitanya pada hari ini Pak Jokowi menggunakan seluruh kekuasaan yang ada pada dia untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kepentingan pribadinya. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono, yang endorse Samsul juga partai politik kok. Nah, jadi plonga-plongo terdiam kan? Yang mengendorse Samsul itu partai politik. Ya bapaknya seneng-seneng aja. Gitu. Harus dibalik dong. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling paling suci, paling bener. Enggak juga. Rasa-rasanya baru kali ini dalam sejarah ayah dan anak akan maju pilkada berbarengan. Tuh. Dan dua-duanya, apa ini nggak masyarakat dinasti? mau tahu, ketika Dito maju pertama kali, Anaknya Pak Pram juga nyalon. dipaksa untuk maju pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati. Kembali lagi dengan saya di sini Joko. Di kesempatan kali ini saya mau membagikan dan mengulas video reaction. Nah, Deddy Sitorus Diskakmat sama Ibu Irma Suryaniago yang masih saja menyerang Pak Jokowi dengan segala argumen-argumennya. Politik dinastilah yang terutama ya, semena-mena. Padahal di sisi lain PDIP saat ini dengan Pak Pramono Anum, anaknya juga Mas Dito juga nyalon di Kediri, tapi juga enggak apa-apa sih kalau buat mereka lah, kalau menurut saya. Ya enggak apa-apa sih. Lah wong dinasti yang memilih rakyat, yang menentukan rakyat, yang penting calon tersebut punya kredibilitas untuk bekerja serius, bekerja membangun bangsa, itu intinya. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Orang meninggalkan Jokowi itu sudah lama. Ya, ketika transformasi Jokowi dari seorang rakyat menjadi seorang raja. Sebagaimana yang ninggalin itu PDIP, pada bukan saat rakyat. itu sudah terjadi eksodus besar-besaran sebenarnya dari Jokowi. Ya, misalnya dimulai dengan PD Perjuangan, lalu diteruskan dengan banyak sekali kaum terdidik, para profesor, intelektual kampus, para aktivis, itu semua sudah meninggalkan yang namanya Jokowi yang sekarang hari-hari ini keren dengan sebutan lain gitu. Karena rakyat transformasi tidak Jokowi tadi Jokowi, dari bos. seorang rakyat ya biasa dari pinggir kali di Solo sana yang kalinya sampai sekarang saya nggak ketemu, itu kemudian menjadi seorang raja yang kata-katanya tidak bisa disanggah. Ya. Jadi ini kan transformasi Jokowi, jadi wajar aja kalau banyak yang kemudian meninggalkan. Saya lebih memahami bahwa Jokowi itulah meninggalkan kesejatian dirinya. Dulu kan kita berkampanye untuk Pak Jokowi, Jokowi adalah kita. Sekarang Jokowi adalah dinastinya. Jokowi adalah keluarganya, kepentingannya. Ngaca. Realitanya pada hari ini Pak Jokowi menggunakan seluruh kekuasaan yang ada pada dia untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kepentingan pribadinya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Jokowi di Kongres Nasdem kemarin adalah sesuatu yang sunatullah. Nggak perlu diributin juga kali. Kenapa kita jadi cemen, cildis? Begitu aja dikomentari. Emang gitu. cemen Bu itu. Kapan Indonesia ini akan jadi negara hebat kalau hal-hal kecil aja masih dipersoalkan? Kenapa kita nggak persoalkan hal-hal yang besar? Persatuan dan kesatuan bangsa kita. Yang penting nyerang Jokowi itu. Indonesia ini akan menjadi negara besar. Kenapa hal-hal bau ketek lah yang diomongin? Aduh, saya sampai seperti orang gak terdidik. Saya ngelihatnya jadi apa ya? Jadi ini kok bangsa ini udah jadi bangsa barbar gitu yang nggak punya etika. Hal-hal kecil loh, hal-hal yang nggak pantas itu diomongin, didiskusikan. Dinyinyirin. Itu benar-benar bukan orang yang punya pendidikan yang bisa membawa bangsa ini ke depan menjadi lebih baik.
Tidak ada orang yang sempurna, pasti juga banyak kesalahan. Setuju. Kritisi penting. Saya selalu menyampaikan begini. Pemerintah yang terlalu absolut pasti dia diktator. Tapi oposisi yang tidak negarawan, yang tidak nasionalis, pasti juga Semena-mena lah ya. destruktif. Karena semuanya nanti apapun yang dibuat oleh pemerintah karena mereka oposisi, Salah. pasti semuanya ditolak. Semua dikatakan tidak baik. Betul. Dan itu selalu terjadi di Indonesia. Makanya kemarin waktu saya diundang di FISIP UI, saya bilang kesalahan demi kesalahan yang terjadi di Republik ini, yang harus bertanggung jawab siapa? Partai politik. Betul. Karena partai politiknya pragmatis semua. Kalau partai politiknya nggak pragmatis, nggak mungkin bisa disandera. Jadi nggak usah juga kita mengatakan Mulyono itu salah, ya kan? Kemudian Samsul itu begana begini begono. Yang endorse Samsul juga partai politik kok. Siapa yang mau jawab? Yang mengendorse Samsul itu partai politik. PDI dulu. Ya bapaknya senang-senang aja. Gitu. Ya kalau mau diperbaiki ya perbaiki. Ayo perbaiki partai politiknya, jangan pragmatis. Sehingga gak bisa disandera. Harus dibalik dong. Jangan malah dibalik kita seolah-olah kita merasa diri kita paling bersih, paling paling suci, paling bener. Enggak juga. Saya nggak khawatir menyampaikan ini ke publik, baik di FISIP UI maupun hari ini. Kenapa? Karena memang itu faktanya. Ya makanya ayo dibenerin, ayo dibersihin. Kalau selalu tepuk dada inilah saya, ya nggak bisa juga. Rasa-rasanya baru kali ini dalam sejarah ayah dan anak akan maju pilkada berbarengan. Dan dua-duanya, Nana kalau masyarakat mau tahu, ketika Dito maju pertama kali, kasusnya seperti saya. Dipaksa untuk maju pada waktu itu. Anak dan ayah bareng dia maju pilkada. Karena Bapak, Ini kami sekeluarga kan dinamakan politik dinasti nggak ya? Sehingga nggak punya lawan pada waktu itu. Lawan kota kosong. Enggak sih, kalau PDIP PDIP mungkin loh ya. Nggak boleh ada kota kosong, kamu harus punya lawan untuk belajar itu. Ketika saya menyemangati dia untuk bertanding, tiba-tiba bapaknya dicalonkan. Pertanyaan yang paling sederhana dari itu apa? Dad, Bapak kan bertanggung jawab. Bapak meminta saya nggak boleh mengutip sesen pun. Artinya Bapak masih bertanggung jawab nggak untuk saya maju ini? Saya bilang sama dia, Kak, Bapak mau bertanggung jawab, kamu fight aja. Kan ya sekarang untuk biaya kan ada, nggak gratisan. Itu saya sampaikan ke Dito dan saya sampaikan ke Bu Mega ketika Ibu meminta saya. Ibu bilang apa? Ram, Dito saya yang bayarin, kamu jangan pikirin. Ya nggak mungkin masa Bu Mega mau bayarin Dito. Tetapi, Nana sekali lagi, ini juga peristiwa yang tidak gampang dalam keluarga kami. Dito maju, saya tidak ada persiapan untuk maju dan harus maju. Bagaimanapun sekarang saya bertanggung jawab untuk fight. Ya kita ya udah, bismillah kan. Kita sudah lihat videonya, saudara. Bu Irma hebat bisa membungkam mulut sampah yang suka fitnah BPK Presiden. Deddy Sitorus, PDIP tahun 2014 sampai 2023 kalian ngapain? Begitu Pilpres hanya 16% koar-koar jelekin Pak Jokowi dan keluarganya. Rakyat bisa menilai kualitas PDIP. Jangan salahkan kalau kader dan rakyat meninggalkanmu. Pak Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah ada dalam sejarah negeri ini. Beliau sangat visioner, merakyat dan rendah hati. Beliau rela dihujat-hujat, tapi tetap sabar dan tersenyum. Karena semakin dihujat, justru derajat beliau semakin ditinggikan oleh Sang Pencipta. Di hati beliau hanya ingin bekerja keras, tulus, ikhlas, nyata kemajuan negeri dan rakyat sejahtera. Saya masih sangat yakin bahwa beliau adalah orang baik dan tidak serakah. Indonesia semakin maju di tangan beliau. Bahkan seluruh dunia pun sangat mengakui prestasi beliau dan rakyat sangat mencintai dan puas terhadap kinerja beliau. Sedih rasanya lihat beliau akan segera pensiun. Terima kasih Pak Jokowi untuk semua hasil kerja keras dan kepemimpinan Bapak selama ini. Saya akhiri dan kolom komentar saya buka selebar-lebarnya buat teman-teman Sirait Media. Intinya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dibentur-benturkan, NKRI harga mati. Jangan lupa bagikan video.
Terima kasih.